Pemerintah Kota Bandar Lampung akan membentuk tim persiapan untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat di kota setempat. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengungkapkan, pihaknya tengah menunggu instruksi terkait pelaksanaan vaksinasi serentak secara nasional tersebut. Meski Pemkot Bandar Lampung belum mengetahui berapa jatah vaksin pencegahan COVID-19 yang akan diterima, kemungkinan pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan pada akhir Desember 2020 atau awal Januari tahun depan. Vaksinasi nantinya akan mendahulukan petugas pelayanan publik seperti tenaga kesehatan, TNI, Polri, guru, dan lain-lain. Kemudian masyarakat yang nantinya diperbolehkan menggunakan vaksin akan dibatasi dari 18 hingga 59 tahun. Buat tim akan dibuat segera. Tim dari kesehatan untuk informasi ke pusat, tim Infokom bagaimana untuk ke masyarakat. Kalau nggak akhir Desember, awal Januari akan dilaksanakan di seluruh Indonesia ini, termasuk Kota Bandar Lampung. Pokoknya pelayanan yang utama itu masyarakat. Masyarakatnya umur 18 tahun sampai 59 tahun. Herman HN menyatakan vaksin tersebut dijamin aman karena sudah melalui uji coba sebanyak 4 kali. Masyarakat pun diimbau untuk tidak panik atau takut karena semua dijamin pemerintah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah dari tadi. Angka kasus perceraian di Kabupaten Tulang Bawang meningkat sekitar 20% selama tahun 2020 atau bersamaan dengan masa pandemi dari tahun sebelumnya. Menurut pihak pengadilan agama setempat, kebanyakan perceraian tersebut disebabkan permasalahan ekonomi. Selain itu, kebanyakan pendaftar adalah dari kaum wanitanya. Data yang tercatat di Pengadilan Agama Negeri Menggala pada tahun 2019 tercatat angka perceraian berada di bawah 500 kasus. Sementara selama tahun 2020 tercatat sebanyak 678 angka perceraian. Peningkatan itu banyak terjadi selama kebijakan lockdown mulai diberlakukan. Untuk penyebabnya ya paling dominan sesuai dengan data yang kita ini adalah perselisihan yang diakibatkan karena masalah ekonomi. Ekonomi yang kurang dan banyak yang mengajukan adalah istri. Ini hampir sekitar 60% atau 65% itu adalah perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Meski pendaftar perceraian terus meningkat, pihak pengadilan agama setempat tidak serta-merta mengabulkannya. Suami istri yang terlibat konflik rumah tangga hingga akan berakhir ke perceraian selalu diberikan nasihat dan dimediasi untuk sebisa mungkin mempertahankan rumah tangganya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Hingga akhir bulan November, harga sayuran dan bumbu memasak masih belum stabil. Seperti yang terpantau di Pasar Pagi Kota Bumi, Lampung Utara pada hari Senin, harga sayuran yang sempat naik pada pekan kemarin kini kembali turun. Komoditas sayuran yang turun mulai dari bawang merah, bawang putih, kentang, tomat, dan sayur mayur. Penurunan harga di kisaran 2 sampai dengan Rp6.000 per kilogramnya. Seperti harga bawang merah pada pekan kemarin yang dijual pedagang Rp32.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp26.000 per kilogramnya. Harga tomat juga turun Rp2.000 per kilogramnya dari harga Rp12.000 menjadi Rp10.000 per kilogramnya. Harga udah banyak yang turun sekarang. Seperti apa itu, Bang? Bawang merah dari harga 34, 32 sekarang 26, 27. Bawang putih, tomat? Bawang putih juga turun sekarang 22 sekarang dari 24. Tomat? Tomat juga dari harga 10, 12 sekarang 8.000, 10.000 sekarang. Meski harga sayuran turun, namun ada komoditas yang mengalami kenaikan, yakni harga cabai.
Harga cabai rawit mengalami kenaikan signifikan dari harga Rp16.000 per kilogramnya kini menjadi Rp24.000 per kilogramnya. Harga yang naik sendiri ini cabai hijau. Dari berapa? Hijau ini dari harga per 16.000 sekarang udah 24.000. Bawang merah, bawang putih? Bawang merah ini udah ada keturunan kalau bawang merah. Dari harga 34.000 bisa 28.000. Harga sayuran dan bumbu masak yang tidak stabil ini dikeluhkan oleh para pedagang. Mereka berharap kepada pemerintah agar bisa menstabilkan harga sayuran. Jika harga sayuran tidak stabil, pedagang mengaku bisa terancam kerugian. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.